Guru ngaji Om Tio, kemudian Om Tio adalah guru aktingnya guru agama. Seperti apa berarti penggambaran Dia mengajarkan saya tanpa mengucapkannya, dia melakukannya. Dia memberikan contoh. Seperti Sholat, ngerajin, puasa. Saya pernah diumrohin sama dia. Dan banyaklah hal-hal baik yang ada di Baim yang memotivasi saya sampai hari ini juga. Saya sudah terbebas dari narkoba sudah 3 tahun. Alhamdulillah. Ya mungkin Mas Husin dari ini boleh ceritakan perannya seperti apa dan karakternya sudah mungkin di film dari Wasatnya boleh Mas? Oke. Mungkin nggak secara detail ya. Iya. Kayak karakter saya di sini ini mungkin karakter yang 10 ya Mas. Saya jadi supir. Iya kebetulan saya jadi supir di sini saya jadi supir ambulan di rumah sakit gitu. Salah satu yang menarik buat saya di film ini adalah yaitu tadi mungkin kan selama ini beberapa film saya termasuk yang terakhir selalu diminta untuk ya memancing tawa apa gitu. Justru ketika saya dapat karakter ini pesannya malah seperti yang Mbak Asli bilang tadi, serius. Kalau orang sampai ketawa berarti lu gagal. Oke. Saya coba itu. Insya Allah. Tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Jadi lo nggak ada teriak bakso nggak ada. Nggak ada. Kira-kira sulit gak sih dalam memerankan peran nanti harus serius gitu? Sulit gak sih bagi seorang? Sebenarnya sih enggak. Insya Allah enggak. Karena mungkin beberapa film horor yang sekarang mungkin di tahun ini juga saya cuma satu itu doang, punya tukang bakso aja yang bikin ketawa. Selebihnya serius. Saya lagi belajar itu. Gimana? Saya sebagai ibunya, saya bilang tadi waktu respon bahwa sesuatu peran yang berbeda. Ibu-ibunya sama di semua film saya ibu-ibu, tapi kali ini memang berbeda sekali. Pokoknya berbeda sekali ya. Terima kasih saya diberi kepercayaan baru. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Kita baru pertama kali sama saya. Kemudian saya menunjuk berkat dari dulu kan bapak tadi kita sama dia. Oke. Baru nanya, jadi oke dulu baru nanya. Ini apa gitu kan? Jadinya ini baru dia cerita. Wow, oke, ya oke. Oh ya mama, oke. Jadi memang benar sekali ibu-ibu yang ibu-ibu. Jalannya nggak napak. Bukan. Gitu. Jadi itu aja. Tapi buat saya adalah satu peran yang menantang sekali sampai saya berpikir, cari referensinya apa ya, gitu apa ya supaya untuk mendalami karakter saya. Aku bapaknya Arya Saloka, waktu dia masih kecil, ya agak kurang ajar lah. Nanti lihat kurang ajar kayak apa nanti. Nanti kasih bocoran dikit ya. Saya juga menanti ya. Mana yang sosok yang harus diperkosa itu. tapi Om Tio sedikit tadi mohon maaf sempat spill dikit di saat semua orang bilang tunggu nanti aja Om Tio ngomong ada adegan ranjang nih gitu. Seperti apa itu betul Om Tio? Aku juga belum tahu, Mbak. Iya, belum tahu. Emang itu pesanan Om Tio ke Kabaim atau memang Enggak, udah ada? ceritanya begitu. Masang kasur kalau nggak salah ya. Dengan ranjang tuh macam-macam. Jangan berpikir negatif. Cuci spray. Makasih Om Tio. Iya. Kalau saya sih sebagai Jeki itu jadi salah satu pegawai di klinik ya agak semi-semi banyak pikiran ada bos juga karena dia juga di polisi ada rumah sakit dia suka berhenti ya kurang lebih itu sih karakter Jeki dan bukan Chen. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya selesai ternyata tekanan berarti temanya kok jago-jago semua ya. Dan semoga amin. Mungkin bisa diulang perannya masing-masing dari Dava.
Saya di sini berperan sebagai Dimas. Aku jadi suster Ida. Suster Ida tuh suster senior, lumayan. Maksudnya suster tua ya. Aku jadi ibunya Dimas. Ya. Kalau saya tampak kayak gini jadi office boy. Office boy. Masa? Oh, Mungkin Kak Sri sama Kak Erik nih kan emang kita biasa kan kalau nonton film kalian berdua emang karakternya lucu. Nah di sini harus tadi mention juga harus serius lah, beberapa kali mention harus serius. Gimana, boleh ceritain gak sih sulitnya orang lucu itu horor seperti itu di film ini nantinya? Jadi kita udah reading ya. Jadi ada beberapa yang beneran masih serius karena situasinya buat kita jadi bener-bener nggak bisa ketawa. Jadi itu nggak boleh miss, ya kan? Jadi kita latihan ya untuk itu supaya serius, supaya please banget ya ketawa. Susah banget, apalagi saya ya. Saya tuh dari awal karir itu diterjunkan rezekinya tuh komedi terus. Padahal saya bukan komedian, bukan mau nggak mau harus mempelajari tentang teori lawak, prakteknya, act outnya gimana. Saya selalu berdoa ya Allah moga-moga dapat karakter yang benar-benar bisa keluar karena image komedi di saya tuh lekat banget gitu loh. Padahal serius saya orangnya. Dan ini horor pertama, yang pertama kali juga disutradarai dua orang sutradara. Mas Baim luar biasa sih, perfeksionis yang luar biasa kalau bikin film. Kita reading sama Baim. Itu Baim tuh apa namanya bikin mood-nya dijeruin gitu sama dia. Jadi bahasnya dari sini gitu ya, terus segini, itu sedetail itu. Nanti kita di lokasi kita cobain lagi ya. Jadi juga ngeliat, tapi nanti rasanya apa Asri sama ini main ya cuma ini. Jadi dia di pikirannya dia udah kebayang adegannya kan seperti ini, dilakuin juga sama dia. Jadi benar-benar kok sih, jadi dia ngakuin kita beneran serius. Dan horornya bukan horor yang wah kan. Nggak bercanda. Bener. Kalau Dava gimana persiapannya kan mau Jogja juga ya? Iya, itu dari Jogja. Persiapannya ya kemarin reading juga beberapa kali dan enaknya di sini tuh kita tes adegan juga. Jadi iya, juga Mas Baim udah ada pikiran shotnya itu mau di mana. Jadi itu akan mengurangi waktu banget ya pasti nanti di set. Jadi kalau director udah tahu dia maunya apa, kita tuh ya jadi tahu shotnya cuma perlu ini sama ini. Jadi kayak kita ulang adegan atau apa kan itu butuh energi banyak. Jadi kita juga tahu dia mau ambilnya ini. Jadi kita maksimal di mana. Terus kameranya akan ada di sini. Itu penting banget buat kita. Jadi asik ya. Dan kalau aku yang senangnya juga, aku di sini sama Yas ini kan berperannya nih jadi pasangan ya. Dari awal dari reading itu udah diobrolin tingkat kenyamanan itu sampai mana. Jadi nanti nggak tiba-tiba di surprise di set gitu loh. Jadi Yasnya nyaman sampai mana, aku nyaman sampai mana. Nanti ada adegan yang kayak gini, kita mau eksekusi seperti apa tuh. Ya kita pengen bikin maksimal dan sebaik mungkin, tapi juga dengan senyaman mungkin. Itu tapi di produksi ini sudah didiskusi dari awal. Ngobrolin sama Yasmin itu gimana Chemistry-nya ya kita saling ya? ya ngobrol, terus kita lebih membuka diri ke satu sama lain, terus ngebahas juga karakter kita tuh pacarannya itu gimana. Terus ini kan juga pacaran kita itu juga salah satu alasan horor ini terjadi. Jadi kenapa nih bisa kayak gini gitu. Dan Yayas enaknya juga orangnya itu sangat terbuka dan pengen memberikan performanya juga yang terbaik, jadi nggak nutup diri gitu loh. Gimana rasanya main sama apa princess of horror maksudnya sekarang kan ya kayak Iya. Indonesia tuh kayak horror. Ya ini ya semoga film ini juga sukses juga seperti film Yayas sebelumnya. Terus ya jadi banyak insight juga mengenai horor dari Yayas gitu, karena horor emang lagi laku banget di Indonesia ini. Jadi ya saya pasti kan tadi bilang kalau orangnya penakut ya dari mengatasi bermain film horor ini supaya syutingnya tetap lancar gimana? Ya, aku tanya dulu ini syutingnya di mana. Nah, jadi si Baim ya itu udah bilang sama kita ini tuh akan situasi seperti ini. Dia tuh bahkan udah tahu ya pengambilan gambarnya ya.
dia kasih tahu contoh gambarnya, warnanya, suasananya. Jadi aku ya kan kita belum mulai syuting aja kita udah takut banget. Di luar nalar, maksudnya kita kalau nambah film horor ini pasti gini nih, ternyata ya, enggak. Gitu. Jadi gila nanti gue di situ iya, tapi ada temennya kan, apaan sih? Sekarang maksudnya itu kita sampai gitu, saking dia sedetail itu gambarnya, apanya warnanya, jadi kayaknya udah ada masuk di situ. Untuk menyiasati itu, maka kemarin tes make up untuk hantunya, aku lihat gitu, supaya aku nggak takut, tapi aku takut juga. Gitu. Jadi ya gitu untuk mengantisipasi aku kenal secara personal karena siapa yang nanti akan jadi apa kan banyak surprise. Jadi dari sekarang aku udah siap-siap. Tapi bahasa sendiri tipe yang ini nggak sih sensitif dengan akan segala hal itu, makanya sempat minta Baim buat ntar gue ditemenin kan kayak gitu-gitu. Iya lumayan. Seperti lumayan karena waktu aku pernah film pertamaku dulu kan sempet juga tuh ikut-ikut apa gitu ya, ikuti atau apa ini jadi aku ini apalagi ini adalah ada kisah nyatanya kan gitu. Jadi ya mungkin lebih nanggulinya lebih dapat kali ya karena udah jadi beneran. Jadi harusnya lebih tapi ini udah gede kan? perbedaan. Iya, oke. Ini aku juga pertama kali ketemu Dava ya. Ketemu mamahnya malah kemarin ujian. Jadi ya harusnya aku lebih bisa mendalami. Tapi terus terang aku belum tahu apa sedetail apa gitu. Tapi ya semoga kita ini ya bisa dapat feedback yang istilah. Paula belum bagian ini. Aku belum mau lihat TV karena memang part-part mereka yang heavy gitu. Terus kan Kak Erik sendiri, waktu ditawarin film ini apa sih yang bikin Kak Erik akhirnya menerima? Padahal tadi bilang ini film pertama, apakah memang dari ceritanya atau pengen ngembangin? Gue pengen nyoba deh, gue yang lucu ini bisa main film horor gak sih? Apa kayak gitu kita alasan? Sujud syukur sih Mbak, cuman saya bukannya milih-milih kerjanya. Kalau untuk horor tuh sebenarnya nggak dulu tuh, cuman karena Mas Baim terus baca ceritanya juga di seperti Mbak Asimulas, nanti ntar gini-gini horornya tuh di luar ekspektasi lah. Setelah reading bener-bener bikin ngos-ngosan sampai Mas berhenti dulu Mas, gak kuat ini Mas, gak kuat bener-bener yang wah emang pertama kali nih horor Indonesia yang bikinnya beda lah, beda. Cuman ya full solawat ini nanti saya, sumpah penakut saya juga full solawat. Dia banyak adegan sendiri yang Itu makanya Pakai sapu. Wah, pakai sapu. Pegang sapu kan? Pertanyaan terakhir, Seberapa relate orang dengan Relate. Ya, relate kan pasti semua orang pacaran ya. Jadi relate banget. Dan tadi ngomongin seberapa dekat ya sudah deket banget di film ini karena jadi kan salah satu alasan film horor yang ya. Jadi ditonton. Sampai merubah apapun yang ada di skrip. Cuman dipastikan beberapa cerita ikonik yang ada di filmnya akan akan keluar muncul. di filmnya gitu. gimana rasanya dipasangin? Rasanya dipasangin, kita tuh sebenarnya udah kenal dari 2017. Waktu itu Yayas juga masih kecil, terus makanya pas ketemu sekarang kayak iya tapi karakternya itu umurnya sama Yayas gitu. Ya udah berarti aku bisa muda aja. Terus kayak dari kemarin ngeliat Twitter juga ternyata banyak juga yang ngomenin tentang kita kan lagi ada horor kemarin tayang-tayang, aku juga. Terus banyak yang bertanya-tanya akan digabungin nggak, kapan? Ternyata ya memang kita bergabung di film Lembayu ini. Yang di Abang kemarin itu juga adaptasi juga sekarang adaptasi juga apa emang tertarik sama yang adaptasi Kalau aku memang suka sesuatu cerita yang ada kisah nyatanya sih kalau menurutku. Saya tahu dari dulu aja emang nonton suka banget sama sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Nah ketika ditawarin film Lembayu ini ya gak ada alasan buat nolak juga. Karena apalagi karakter yang menceritakan juga karakternya Tika. Nah buat mendalami karakternya kemarin sempat nanya sama Kak Baim, aku ketemu
poin atau enggak, tapi ternyata kata Kak Baim nanti dia aja yang bertemu, terus aku akan dikasih tahu detail-detailnya itu dari Kak Baim. Mungkin nggak sih beda nih film horor bisa jadi hantunya atau yang kita fotokan tiba-tiba harus pakai hijab karena Ya itu menurutku kan sebenarnya karakter itu kan salah satu anugerah yang bisa kita dapat, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari karakternya. Ketika apalagi menurutku anugerah banget ketika dapat karakter Pika yang sangat berbeda jauh dari Taskia sendiri gitu. Apalagi kan Pika kan orangnya tertutup sekali ya gitu, beda banget ya sama aku, dan aku juga seneng banget karakter Pika itu nggak hanya aku yang membentuk, tapi juga ada campur tangan Yayas, campur tangan Kak Baim, Mas Ruben. Jadi semoga nanti menjadi Pika yang utuh. Ada beban tersendiri nggak sih kalau kisah nyata ada orang yang langsung apa yang ngalamin dibanding cerita itu dibuat sendiri oleh penulis? Ada beban nggak karena memerankan asli? Semua karakter menurutku jangan dibikin jadi beban sih, udah kita jalanin aja. Semakin kita pikirin, semakin kita jadiin beban, itu nanti takutnya nggak datang dari hati. Sedangkan alhamdulillah juga aku dapat partner main yang jadi teman dekat itu Yayas. Aku ngerasa jadinya kayak ya udah kayak di sini kita jalanin aja ya gitu. Dan aku dari awal udah ngomong sama Yayas, kita main pakai perasaan ya di sini, jangan main asal main, tapi kita emang benar-benar nge-build karakter itu punya background story, kita arum sama Pika seperti apa, jalannya akan seperti apa, dan jangan dibikin jadi beban. Makanya kita selalu ngomong kita harus nguatin satu sama lain, karena banyak adegan-adegan yang sangat-sangat susah, banyak adegan emosional juga, jadi harus kerjasama dengan baik. Sendiri kurang lebih sama sih, karena pressure itu pasti dari diri kita sendiri gitu. Makanya senang banget pada saat proses reading ketemu sama tim yang semuanya saling bantu, gak hanya egois terhadap karakter mereka, tapi kita saling membantu dan saling ya pikiran kita dijadiin satu gitu visi misinya. Karena apalagi kalau kita baca cerita, pikiran orang kan beda-beda pasti kan. Itu juga mungkin kalau kita jadiin beban karakter kita harus sesuai sama semua orang, akan susah, karena gambaran orang terhadap sebuah cerita kan pasti karakternya harusnya kayak gini nggak semuanya pemikirannya sama gitu. Jadi kita mencoba menjadi yang Pika dan Arum yang terbaik aja nanti di filmnya. Terus ya gimana main sama Dava? Ternyata sebenarnya aku dan Dava masih ada saudara jauh, jadi pada saat kayak ditawarin dan Dava yang main, oke, ternyata ini reuni keluarga jauh dan main di sini. Senang sih, senang. Juga kan main di beberapa horor itu horor yang sama, eksplorasi karakter dan mungkin cerita di horor itu apa sih yang kalian pelajari di setiap filmnya, atau sebenarnya sama-sama aja, atau ternyata kan menemukan range yang luas? Aku sih ngerasa mungkin pertanyaannya tuh banyak yang bilang kayak kenapa sih lo suka banget sama horor gitu kali ya. Terus kayak apa pelajarannya, banyak menurutku buat di segi acting pun dan segi dari fisik, mental, semuanya tuh ada di horor gitu. Jadi menurutku horor adalah salah satu paket lengkap untuk aku dan kita berdua untuk terus belajar gitu. Karena di horor tuh ada dramanya, ada actionnya, ada ketakutannya, semua rasa tuh jadi satu di horor. Dan kalau pelajarannya pasti aku jujur dari segi main perasaannya itu sih, karena perasaannya kan diombang-ambing, gimana tiba-tiba dari kita tadinya nggak ada apa-apa terus tiba-tiba harus takut dan lain-lain. Dua kali banyak adaptasi yang pernah akan kapok apa masih mau membuka Jadi sih aku tidak pernah aku nggak pernah menutup kesempatan sih. Kayak misalkan ditanya, kita berdua sempat ngobrol juga kayak banyak nggak pertanyaan ke kita, nggak kapok main film horor gitu, kenapa masih mau film horor, atau nggak abis Bayung nanti ada film horor lagi nggak, apa ya, pokoknya ini kita nggak menutup kemungkinan untuk apapun, karena di sini juga masih belajar, nggak pengen ngebatasin diri harus di horor doang, harus di drama doang, harus di action doang gitu. Jadi masih pengen
mencoba segala macam gitu, karena menurutku di umur kita yang masih segini, walaupun beda umur kita berapa sih, hampir 10 tahun ya, tapi ngerasanya kita harus tetap saling harus terus belajar sih untuk menjadi yang terbaik. Mantap tuh. Kalau aku risetnya karena memang suka dunia bisnis dari dulu. Maksudnya emang lagi make upan nontonnya YouTube horor. Terus kayak lagi beres-beres kamar YouTube horor gitu loh. Jadi terus kayak misalkan lagi ngobrol kejadian apa di lokasi syuting yang paling serem, itu tuh pasti menjadi sebuah pembicaraan yang bikin kita semua ngumpul. Nah dari situ kadang cerita, misalkan teman-teman ada yang cerita tentang horor ke aku kan masukin tuh kadang untuk jadi karakter-karakter yang akan aku mainin gitu. Jadi kadang aku bisa menemukan itu dari cerita-cerita orang dan dari YouTube horor yang aku tonton. Dan aslinya penakut say gitu loh. Jadi banyak kan filmmaker horor dan orang yang berputar di film horor pada penakut dan nggak begitu suka nonton film horor sebenarnya. Tapi semakin lari malah makin dikejar untuk ayo masuk di project horor. Nah salah satunya mungkin yang bisa aku bilang tertarik di film Membayung ini kan salah satunya juga diceritakannya itu di dalam rumah sakit, di klinik. Dan saya itu takut sekali sama rumah sakit karena pernah punya kejadian-kejadian di rumah sakit yang kayaknya bisa deh filmnya gue masukin di film Membayung. Nah itu untuk saat ini kayak pressure kita lebih ke gimana kita create karakter dan semuanya chemistry-nya berjalan, dan semoga pada saat nanti hasilnya bagus pun penonton akan datang sendirinya untuk mensupport filmnya sih. Soalnya kayak rasanya ya itu tadi balik lagi sih, nggak mau dijadiin beban karena misalkan apakah ini bakal jadi box office atau enggak. Menurutku yang penting semuanya itu bisa menerima karyanya dengan baik, kita ngerjainnya juga dengan baik, itu akan menjadi nilai plus gitu. Dan itu kalau memang penontonnya datang sendiri itu kayak alhamdulillah banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.